Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa Ramadan datang begitu cepat, sementara hati kita belum benar-benar siap menyambutnya? Bulan Sya'ban telah tiba, bulan yang sering dilalui tanpa banyak perhatian, padahal di bulan inilah Rasulullah memperbanyak amal dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sya'ban bukan sekadar pengantar Ramadan, tetapi jembatan yang menguatkan hati agar tidak kaget ketika Ramadan datang dengan segala kemuliaannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Sahabat sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau dari luar negeri? Tuliskan asal daerah sahabat, karena setiap hati yang ingin menata diri menuju Ramadan pada hari ini sedang berada dalam limpahan rahmat Allah. Sahabat, Sya'ban adalah bulan yang Rasulullah istimewakan. Di bulan ini, beliau memperbanyak puasa sunnah, memperkuat amal, dan menyiapkan jiwa agar Ramadan tidak hanya berlalu sebagai rutinitas, tetapi benar-benar menjadi musim ibadah yang mengubah hidup. Sya'ban mengajarkan bahwa perubahan besar selalu diawali oleh persiapan yang tenang dan konsisten. Banyak di antara kita berharap Ramadan menjadi titik balik, namun lupa menyiapkan hati sebelumnya. Akibatnya, di awal Ramadan kita masih sibuk beradaptasi, menata niat, dan mengatur kebiasaan. Padahal Rasulullah telah memberi teladan, Sya'ban adalah waktu untuk melatih diri, agar ketika Ramadan datang, hati sudah siap berlari. Sahabat yang dirahmati Allah, Sya'ban juga mengingatkan bahwa Allah memberi waktu sebelum waktu. Allah memberi ruang sebelum puncak. Dia tidak ingin hambanya datang ke Ramadan dengan jiwa yang lelah dan hati yang kosong. Karena itu, Sya'ban hadir sebagai undangan lembut. Bersiaplah, benahi niat, ringankan dosa, dan kuatkan hubungan dengan Allah. Di segmen berikutnya kita akan membahas mengapa Rasulullah memperbanyak amal di bulan Sya'ban, dan apa hikmah besar di balik kebiasaan beliau yang sering luput dari perhatian kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika para sahabat bertanya mengapa Rasulullah begitu sering berpuasa dan memperbanyak amal di bulan Sya'ban, beliau memberikan jawaban yang sangat dalam maknanya. Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, terletak di antara Rajab dan Ramadan. Justru karena dilalaikan itulah, Rasulullah menghidupkannya dengan amal. Ini mengajarkan satu prinsip besar dalam Islam. Nilai ibadah bukan hanya pada waktunya, tetapi pada kesadaran dan kehadiran hati saat melakukannya. Rasulullah tidak menunggu Ramadan untuk bersungguh-sungguh. Beliau mempersiapkan diri jauh sebelum bulan suci itu datang. Puasa sunnah yang beliau perbanyak di Sya'ban bukan sekadar latihan fisik, tetapi latihan rohani. Agar ketika Ramadan tiba, tubuh sudah terbiasa, hati sudah rindu, dan jiwa sudah siap menerima limpahan rahmat Allah tanpa kaget dan tanpa berat. Sahabat, di bulan Sya'ban inilah amal-amal diangkat kepada Allah. Ini bukan sekadar informasi tetapi peringatan lembut. Rasulullah ingin amalnya diangkat dalam keadaan beliau sedang beribadah, sedang berpuasa, dan sedang dekat dengan Allah. Dari sini kita belajar bahwa bukan hanya berapa banyak amal kita, tetapi dalam keadaan apa amal itu diangkat kepada Allah. Banyak manusia berharap Ramadan menghapus dosa-dosa mereka, tetapi lupa bahwa Ramadan akan datang kepada hati yang sudah dipersiapkan. Rasulullah menunjukkan bahwa Sya'ban adalah waktu untuk membersihkan niat, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan melatih konsistensi. Tanpa Sya'ban, Ramadan sering hanya menjadi rutinitas, bukan transformasi. Sahabat yang dirahmati Allah, memperbanyak amal di bulan Sya'ban juga menunjukkan keseimbangan hidup Rasulullah. Beliau tidak menunda kebaikan hanya karena puncak ibadah masih di depan. Setiap waktu yang Allah beri dimanfaatkan dengan kesungguhan. Inilah teladan yang sering kita lupakan. Jangan menunggu waktu terbaik untuk berbuat baik, tetapi jadikan setiap waktu sebagai jalan menuju kebaikan. Dari Sya'ban, Rasulullah mengajarkan bahwa persiapan adalah bagian dari ibadah. Siapa yang memuliakan Sya'ban akan lebih mudah memuliakan Ramadan. Dan siapa yang melatih dirinya di bulan ini akan merasakan Ramadan sebagai anugerah, bukan beban. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita meneladani Rasulullah di bulan Sya'ban, kita tidak menemukan ibadah yang memberatkan, tetapi ibadah yang konsisten dan menyiapkan hati. Amal utama yang paling dikenal di bulan ini adalah puasa sunnah. Rasulullah memperbanyak puasa di Sya'ban hingga hampir menyerupai Ramadan.
bukan untuk menyulitkan diri, tetapi untuk melatih jiwa agar terbiasa menahan hawa nafsu sebelum Ramadan benar-benar tiba. Puasa di Sya'ban mengajarkan kita tentang kesiapan. Ia melatih kesabaran, keikhlasan, dan kehadiran hati. Dengan puasa, seseorang belajar mengendalikan diri, merapikan niat, dan mengingat Allah dalam keadaan lapar dan haus. Ketika Ramadan datang, tubuh tidak lagi kaget dan hati tidak lagi berat. Inilah hikmah besar dari teladan Rasulullah. Selain puasa, Rasulullah juga memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Sholawat bukan sekadar ucapan cinta kepada Nabi, tetapi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap sholawat membawa ketenangan, membersihkan hati dari kegelisahan, dan menumbuhkan rindu untuk meneladani akhlak beliau. Sya'ban adalah bulan yang tepat untuk memperbanyak sholawat agar hati semakin lembut. Amal lain yang sangat ditekankan adalah istighfar dan taubat. Rasulullah adalah manusia yang paling sedikit dosanya, tetapi beliau paling banyak memohon ampun. Ini mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya untuk orang yang merasa berdosa besar, tetapi untuk siapapun yang ingin menjaga kebersihan hati. Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk membersihkan diri sebelum memasuki Ramadan. Sahabat, Rasulullah juga menjaga kualitas ibadah bukan hanya kuantitas. Beliau memperbaiki salat, menghadirkan hati dalam doa, dan menjaga adab dalam setiap amal. Dari sini kita belajar bahwa persiapan Ramadan bukan tentang menambah daftar ibadah, tetapi tentang memperdalam maknanya. Dengan amal-amal inilah Rasulullah memasuki Ramadan dengan hati yang siap, jiwa yang tenang dan niat yang lurus. Dan siapapun yang meneladani beliau di bulan Sya'ban, insya Allah akan merasakan Ramadan sebagai bulan yang lebih hidup dan lebih bermakna. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang memasuki Ramadan dengan harapan besar, namun keluar darinya tanpa perubahan berarti. Bukan karena Ramadan kehilangan kemuliaannya, tetapi karena hati belum dipersiapkan sejak sebelumnya. Sya'ban sering dilewati begitu saja, padahal ia adalah masa pemanasan rohani. Tanpa persiapan ini Ramadan terasa berat, bukan membahagiakan. Banyak di antara kita baru mulai menata ibadah ketika Ramadan sudah tiba. Di hari-hari awal, kita masih sibuk menyesuaikan jadwal, melawan rasa malas, dan menata niat yang belum matang. Akibatnya, separuh Ramadan berlalu hanya untuk adaptasi. Rasulullah mengajarkan sebaliknya. Beliau mempersiapkan diri sejak Sya'ban agar Ramadan disambut dengan kesiapan, bukan kebingungan. Mengabaikan Sya'ban juga membuat hati sulit fokus. Ibadah dilakukan tetapi terasa kering. Al-Quran dibaca tetapi maknanya tidak meresap. Doa dipanjatkan tetapi hati masih berisik. Ini terjadi karena hati belum dilatih tenang sebelumnya. Sya'ban hadir untuk merapikan batin, mengurangi kebiasaan lalai, memperbanyak ingat, dan melatih konsistensi kecil yang berkelanjutan. Sahabat, Sya'ban mengajarkan bahwa perubahan tidak datang tiba-tiba. Jiwa membutuhkan waktu untuk beralih dari dunia menuju ibadah. Tanpa Sya'ban, Ramadan sering diperlakukan seperti acara tahunan, bukan perjalanan ruhani. Kita sibuk dengan target, tetapi lupa dengan makna. Kita mengejar angka tetapi kehilangan rasa. Rasulullah memahami tabiat manusia. Karena itu beliau mencontohkan persiapan bertahap. Puasa sunnah, salawat, istighfar, dan perbaikan niat di Sya'ban adalah cara lembut untuk menggeser fokus hati. Ketika Ramadan tiba, hati sudah terbiasa hadir, sehingga ibadah terasa lebih ringan dan lebih hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, jika selama ini Ramadan terasa cepat berlalu tanpa bekas, jangan menyalahkan diri sepenuhnya. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah cara menyambutnya. Dan Sya'ban adalah kesempatan emas untuk itu. Kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Sahabat yang dirahmati Allah, menyiapkan diri di bulan Sya'ban tidak harus dengan amalan yang berat dan sulit. Rasulullah tidak pernah membebani umatnya dengan sesuatu yang melampaui kemampuan. Justru yang beliau ajarkan adalah langkah-langkah kecil yang konsisten. Karena konsistensi itulah yang membentuk kesiapan hati untuk Ramadan. Langkah pertama yang sangat penting adalah meluruskan niat. Bertanyalah pada diri sendiri, untuk apa kita ingin berjumpa dengan Ramadan? Apakah sekadar rutinitas tahunan, atau sungguh-sungguh ingin berubah menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah? Niat yang jujur akan menentukan arah seluruh amal. Tanpa niat yang lurus, ibadah
hanya akan menjadi kebiasaan kosong. Langkah kedua adalah mengurangi kelalaian secara perlahan. Tidak perlu langsung mengubah semua kebiasaan sekaligus. Cukup mulai dengan membatasi hal-hal yang paling sering melalaikan hati, waktu yang berlebihan di dunia maya, obrolan yang tidak perlu, atau kebiasaan menunda ibadah. Sya'ban adalah bulan transisi, bulan untuk melambat dari dunia dan mulai menoleh ke akhirat. Langkah ketiga adalah membiasakan ibadah harian meski sedikit. Rasulullah sangat mencintai amal yang sedikit tetapi terus-menerus. Di Sya'ban, biasakan salat sunnah, perbanyak istighfar, dan tambahkan sholawat dalam keseharian. Amal-amal kecil ini ibarat latihan ringan sebelum Ramadan yang lebih intens. Langkah keempat adalah membersihkan hati dari dendam dan kebencian. Tidak semua dosa berbentuk maksiat lahiriah. Banyak dosa tersembunyi di dalam hati, iri, dengki, dan sakit hati yang dipelihara. Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk memaafkan, melepaskan beban batin, dan berdamai dengan masa lalu. Hati yang bersih akan lebih mudah menerima cahaya Ramadan. Langkah kelima adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran, meski perlahan. Tidak harus langsung banyak, cukup mulai dengan satu halaman yang dibaca dengan tadabbur. Sya'ban adalah saat memperkenalkan kembali hati kepada Al-Quran, agar ketika Ramadan tiba, hubungan itu sudah terjalin. Sahabat yang dirahmati Allah, langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana. Namun justru dari kesederhanaan inilah kesiapan besar lahir. Siapa yang memanfaatkan Sya'ban dengan langkah kecil yang konsisten, insya Allah akan memasuki Ramadan dengan hati yang lebih siap, tenang, dan penuh harap. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu tujuan paling penting dari bulan Sya'ban adalah membersihkan hati sebelum Ramadan tiba. Ramadan adalah bulan cahaya, dan cahaya hanya akan masuk ke hati yang bersedia dibersihkan. Jika hati masih penuh dengan kesibukan dunia, luka lama dan niat yang bercabang, maka cahaya Ramadan sulit menetap meski ia tetap datang. Rasulullah memahami bahwa ibadah yang kuat tidak lahir dari tubuh yang siap saja, tetapi dari hati yang lapang. Karena itu, beliau menyiapkan hati jauh sebelum Ramadan dengan memperbanyak amal di Sya'ban. Amal-amal ini bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana untuk menyingkirkan karat-karat hati yang menumpuk sepanjang tahun. Sahabat, pembersihan hati tidak selalu terlihat dari luar. Ia sering berlangsung dalam diam. Ketika seseorang mulai merasa tidak nyaman dengan kelalaian, mulai risih dengan ucapan yang sia-sia, dan mulai rindu pada ketenangan bersama Allah, itulah tanda hati sedang dibersihkan. Sya'ban adalah waktu di mana proses ini dipercepat dengan lembut. Banyak di antara kita membawa beban batin yang tidak kita sadari. Kekecewaan yang belum selesai, amarah yang dipendam, dan perasaan tidak adil yang terus disimpan. Semua ini mengeraskan hati dan membuat ibadah terasa berat. Di bulan Sya'ban, Allah memberi kesempatan untuk meletakkan beban-beban itu satu persatu melalui doa, istighfar, dan sikap memaafkan. Membersihkan hati juga berarti meluruskan kembali tujuan hidup. Mengingat bahwa kita tidak diciptakan hanya untuk mengejar dunia, tetapi untuk beribadah dan kembali kepada Allah. Sya'ban mengajak kita berhenti sejenak, menilai ulang arah langkah, dan bertanya dengan jujur, apakah hatiku sudah siap bertemu Ramadan? Sahabat yang dirahmati Allah, hati yang dibersihkan di Sya'ban akan menyambut Ramadan dengan rasa syukur, bukan keluhan. Dengan kesiapan, bukan keterpaksaan. Dan ketika Ramadan datang kepada hati yang telah dipersiapkan, ibadah tidak lagi terasa berat, tetapi menjadi kebutuhan yang dirindukan. Sahabat yang dirahmati Allah, Sya'ban sering disebut sebagai jembatan menuju Ramadan. Sebuah jembatan tidak dibuat untuk dihuni, tetapi untuk dilalui dengan kesadaran. Siapa yang melewati jembatan dengan baik, akan sampai ke tujuan dengan selamat. Namun siapa yang mengabaikannya, berisiko jatuh sebelum sampai. Demikianlah Sya'ban, ia menghubungkan kondisi hati kita hari ini dengan kualitas Ramadan yang akan kita jalani. Rasulullah tidak memisahkan Sya'ban dan Ramadan sebagai dua waktu yang berdiri sendiri. Beliau menjadikannya satu rangkaian ibadah yang saling menguatkan. Amal-amal di Sya'ban mempersiapkan stamina ruhani, agar ketika Ramadan datang, hati sudah berada di jalur yang benar.
Inilah hikmah besar mengapa beliau memperbanyak puasa dan amal sebelum Ramadan. Sahabat Sya'ban juga mengajarkan kesinambungan ibadah. Islam tidak mengajarkan lonjakan sesaat lalu turun drastis. Ia mengajarkan naik perlahan, bertahan, lalu meningkat lagi. Dengan Sya'ban, Allah mendidik hambanya agar tidak kaget menghadapi Ramadan. Ibadah tidak lagi terasa sebagai beban mendadak, tetapi kelanjutan dari kebiasaan baik yang sudah dibangun. Banyak orang merasa Ramadan berlalu terlalu cepat. Salah satu sebabnya adalah karena hati belum siap ketika Ramadan datang. Sya'ban hadir untuk memperlambat langkah kita agar Ramadan bisa dinikmati dengan kesadaran penuh. Ketika hati sudah terbiasa dengan ibadah di Sya'ban, Ramadan tidak terasa asing, tetapi terasa seperti kepulangan. Sya'ban juga menjadi waktu evaluasi yang jujur. Kita menilai kembali ibadah setahun terakhir, memperhatikan kekurangan, dan memperbaiki niat. Di bulan ini, Allah memberi ruang aman untuk memperbaiki diri tanpa tekanan. Tidak ada tuntutan target besar, hanya ajakan untuk memulai dengan sungguh-sungguh. Sahabat yang dirahmati Allah, siapa yang memuliakan Sya'ban berarti ia sedang menghormati Ramadan. Dan siapa yang menyepelekan Sya'ban, seringkali akan kehilangan banyak momen berharga di Ramadan. Karena itu, jadikan Sya'ban sebagai jembatan yang kokoh, dilalui dengan kesadaran, kesungguhan, dan harapan besar kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, meski Sya'ban adalah bulan yang istimewa, tidak sedikit dari kita yang menyambutnya dengan cara yang kurang tepat. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah menganggap Sya'ban hanya sebagai bulan penantian, bukan bulan amalan. Kita menunggu Ramadan dengan pasif, seolah-olah kebaikan baru layak dilakukan ketika Ramadan benar-benar tiba. Padahal Rasulullah justru menghidupkan Sya'ban dengan amal. Kesalahan kedua adalah menunda perubahan dengan alasan nanti Ramadan. Banyak hati berkata, nanti saja memperbaiki salat, nanti Ramadan baru mulai puasa sunnah, atau nanti Ramadan baru dekat dengan Al-Quran. Tanpa disadari, kalimat nanti ini membuat Sya'ban berlalu tanpa makna. Padahal perubahan yang paling kuat justru dimulai sebelum puncaknya. Kesalahan ketiga adalah terlalu fokus pada rencana, tetapi lupa memperbaiki niat. Ada yang sudah menyusun target Ramadan dengan rapi, tetapi hatinya belum disiapkan. Akibatnya, ketika target tidak tercapai, muncul rasa kecewa dan lelah. Sya'ban seharusnya menjadi waktu untuk menata niat terlebih dahulu, agar amal di Ramadan lahir dari keikhlasan, bukan tekanan. Sahabat, kesalahan berikutnya adalah mengabaikan kebersihan hati. Kita sibuk menambah amal lahiriah, tetapi lupa membersihkan batin. Padahal iri, dengki, dendam, dan luka lama bisa menjadi penghalang terbesar keberkahan ibadah. Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk berdamai dengan masa lalu, memaafkan, dan melepaskan beban hati. Kesalahan lain yang sering luput adalah meremehkan amal kecil. Banyak orang berpikir persiapan Ramadan harus besar dan berat. Padahal Rasulullah mencintai amal yang sedikit tetapi konsisten. Sya'ban mengajarkan bahwa satu kebiasaan kecil yang dijaga hari ini bisa menjadi fondasi besar di Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, mengenali kesalahan bukan untuk menyalahkan diri tetapi untuk memperbaiki arah. Selama Sya'ban masih ada, kesempatan itu masih terbuka. Dan siapapun yang memperbaiki cara menyambut Sya'ban, insya Allah akan menyambut Ramadan dengan hati yang lebih siap dan tenang. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Demikian pula dengan memuliakan bulan Sya'ban. Orang-orang yang mengisi Sya'ban dengan kesadaran dan persiapan akan merasakan buahnya, meski seringkali tidak langsung disadari. Buah pertama yang paling nyata adalah ketenangan hati. Hati menjadi lebih siap, tidak tergesa, dan tidak panik ketika Ramadan datang. Buah berikutnya adalah ringannya ibadah. Banyak orang merasa ibadah di Ramadan berat karena dilakukan secara mendadak. Namun bagi mereka yang telah melatih diri di Sya'ban, puasa terasa lebih tertib, salat terasa lebih khusyuk, dan membaca Al-Quran terasa lebih dekat. Ini bukan karena mereka lebih kuat, tetapi karena mereka lebih siap. Sahabat, memuliakan Sya'ban juga membuat fokus ibadah lebih terjaga. Hati tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil. Pikiran lebih tenang, dan niat lebih lurus. Ketika Ramadan tiba, mereka tidak lagi sibuk menata ulang kebiasaan.
tetapi langsung menikmati ibadah sebagai kebutuhan, bukan kewajiban yang membebani. Buah lain yang sering dirasakan adalah hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Doa terasa lebih hidup, istighfar terasa lebih bermakna, dan salawat terasa lebih menenangkan. Ini karena Sya'ban telah membersihkan ruang di dalam hati, sehingga Ramadan datang membawa cahaya yang mudah menetap. Sahabat yang dirahmati Allah, orang yang memuliakan Sya'ban juga lebih mudah menjaga konsistensi setelah Ramadan. Karena perubahan yang dibangun tidak bersifat mendadak, tetapi bertahap. Amal-amal baik tidak berhenti ketika Ramadan berakhir, sebab fondasinya sudah ditanam sejak Sya'ban. Inilah buah sejati dari Sya'ban. Bukan hanya Ramadan yang lebih baik, tetapi kehidupan setelah Ramadan yang lebih terarah. Dan semua itu bermula dari satu sikap sederhana, tidak melewatkan Sya'ban begitu saja. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menapaki setiap pembahasan tentang bulan Sya'ban, kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat lembut namun penting. Sya'ban bukan bulan biasa, tetapi bulan persiapan jiwa. Ia hadir bukan untuk sekadar dilalui, melainkan untuk dimanfaatkan. Rasulullah memberi teladan bahwa Ramadan yang kuat selalu diawali oleh Sya'ban yang dimuliakan. Kita telah belajar bahwa Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan, padahal justru di bulan inilah Rasulullah memperbanyak amal. Kita memahami bahwa tanpa persiapan, Ramadan mudah terasa berat dan berlalu tanpa bekas. Namun dengan Sya'ban, hati dilatih perlahan, niat diluruskan, kebiasaan diperbaiki, dan hubungan dengan Allah didekatkan kembali. Kita juga melihat bahwa persiapan tidak harus besar dan berat. Ia dimulai dari langkah kecil yang konsisten, niat yang jujur, amal yang dijaga, hati yang dibersihkan, dan kesadaran untuk tidak menunda kebaikan. Semua itu membentuk kesiapan batin, agar Ramadan disambut dengan ketenangan bukan keterpaksaan. Sahabat yang dirahmati Allah, siapa yang memuliakan Sya'ban akan merasakan Ramadan dengan cara yang berbeda. Ibadah terasa lebih ringan, hati lebih fokus, dan hubungan dengan Allah lebih hidup. Bahkan setelah Ramadan berlalu, bekas kebaikan itu tetap tinggal, karena ia dibangun di atas fondasi yang kokoh, bukan semangat sesaat. Jika hari ini Sya'ban telah tiba dan hati sahabat tersentuh oleh renungan ini, itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang mengundang sahabat untuk menyiapkan diri dengan lebih baik. Tidak perlu menunggu sempurna. Cukup mulai dengan satu niat yang tulus dan satu langkah kecil yang dijaga. Terima kasih telah menemani pembahasan ini sampai akhir. Semoga setiap kata menjadi pengingat yang menenangkan dan penuntun yang lembut menuju Ramadan yang lebih bermakna. Dan bila sahabat merasa renungan seperti ini bermanfaat, silakan tetap bersama channel ini. Insya Allah kita akan terus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan berjalan bersama dalam menata hati, menyiapkan diri, dan mendekat kepada Allah dengan cara yang tenang dan penuh harap. Semoga Allah memberkahi bulan Sya'ban kita, menyampaikan kita ke Ramadan dan menerima setiap amal dengan rahmat-Nya. Amin.